Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Psikologi Keimanan. Saya Najah Federa 2 dengan NIM 240103040035 terdiri dari 6 anggota kelompok yang mana masing-masing bekerja sama dengan memenuhi tugas dengan judul materi pandangan psikologis terhadap Asmaul Husna. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. 240 10 30 40 177. Perkenalkan, saya Utia Rihadatul Aisyah dengan NIM 240103040223. Jadi, materi yang pertama akan kami bahas adalah tentang pengertian nama Asmaul Husna yang bersifat jalal serta nama Asmaul Husna yang bersifat jamal. Jadi, secara universal, jalal sendiri bermakna keagungan, kekuatan, serta kekuasaan Allah yang bersifat mutlak, yang menimbulkan rasa tunduk serta takzim. Dalam Asmaul Husna, sifat jalal sendiri tercermin dalam nama Asmaul Husna yaitu Al-Jabbar, di mana bermakna Allah yang Maha Perkasa serta menentukan segala sesuatu. Artinya, kekuasaan Allah bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa ditentang. Dan juga Al-Jabbar berfungsi untuk menjaga keteraturan alam semesta serta kehidupan manusia. Lalu yang kedua adalah sifat jamal. Sifat jamal secara universal berarti keindahan, kelembutan, dan kasih sayang yang menimbulkan rasa cinta dan ketenangan. Dalam Asmaul Husna, sifat jamal sendiri tercermin dalam nama Asmaul Husna Ar-Rahim, yaitu Allah Maha Penyayang. Dan kasih sayang Allah diwujudkan dalam bentuk perhatian, pemeliharaan, serta rahmat yang menjelaskan nama Allah Ar-Rahim dan Al-Jabbar dalam mengemukakan dalil Al-Quran, hadis, pandangan mufasir, sufi, dan psikolog. Yang pertama ada Ar-Rahim dalam dalil Al-Quran. Ar-Rahim adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna Maha Penyayang. Kasih sayang yang dimaksud bersifat terus-menerus, terutama bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 43 yang berbunyi, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa besarnya kasih sayang Allah SWT kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ar-Rahim menurut Mufasir Ibnu Katsir merupakan salah satu tokoh mufasir yang berpendapat Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang bersifat khusus berupa ampunan dan hidayah bagi orang yang beriman. Selain itu, Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa sifat Ar-Rahim mengantarkan hambanya pada kedekatan spiritual dan kesadaran akan cinta ilahi. Berikutnya ada pandangan sufi Ar-Rahim. Ibnu At-Taila As-Sakandari berpendapat bahwa rahmat Allah kadang hadir dalam bentuk ujian, karena ujian berfungsi membersihkan hati, mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Ar-Rahim dalam pandangan psikolog. Tokoh psikolog agama yaitu William James menjelaskan bahwa keyakinan pada Tuhan yang Maha Pengasih Ar-Rahim melahirkan ketenangan batin dan rasa aman dalam diri manusia. Al-Jabbar dalam dalil Al-Quran, Al-Jabbar memiliki arti maha perkasa dan maha memperbaiki yang hancur. Allah menyebutkan namanya Al-Jabbar dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Dialah Allah yang maha perkasa. Al-Jabbar dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW disebutkan sering menyebut sifat Al-Jabbar dalam doa kutubnya. Al-Jabbar dalam pandangan mufasir, yaitu tokoh mufasirnya adalah Al-Qurtubi. Al-Jabbar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya sekaligus kemampuan memperbaiki kelemahan hambanya. Selain itu ada Fakhruddin Ar-Razi menegaskan bahwa kekuasaan Allah
Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat zalim, melainkan selalu disertai hikmah dan keadilan. Al-Jabbar dalam pandangan Sufi, yaitu Jalaluddin Rumi memandang Al-Jabbar sebagai sifat Allah yang mematahkan ego manusia agar jiwanya sembuh dan kembali lurus. Terakhir, Al-Jabbar dalam pandangan psikolog, Viktor Frankl menjelaskan bahwa keyakinan spiritual membantu manusia bangkit dari penderitaan dan menemukan makna hidupnya. Itu merupakan kemukaan dalil Al-Quran dan hadis, pandangan mufasir, sufi, dan psikolog tentang sifat Allah Ar-Rahim dan Al-Jabbar. Di sini saya akan membahas penampakan sifat Jalal dan Jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Penampakan sifat Jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Jabbar, yang mana sifat keperkasaan dan kekuasaan Allah dapat dilihat dari berbagai kejadian alam seperti gempa bumi, gunung yang kokoh, laut yang luas, serta badai dan petir. Semua ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang mengatur alam semesta. Selain itu, keteraturan alam seperti pergantian siang dan malam, gaya gravitasi, dan peredaran planet berjalan dengan sangat teratur dan tidak pernah melenceng. Kelahiran dan kematian manusia juga menunjukkan bahwa kekuasaan Allah bersifat mutlak dan tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dan ada penampakan sifat Jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Ar-Rahim, yang mana kasih sayang Allah terlihat dari berbagai kebaikan yang ada di sekitar kehidupan manusia, seperti tumbuhan yang tumbuh, hujan yang turun, udara yang dapat dihirup, serta rezeki yang diberikan kepada semua makhluk, merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan alam semesta seperti bunga, laut, langit, dan pegunungan memberikan rasa tenang dan damai bagi manusia. Selain itu, rasa cinta dan kasih sayang seperti kasih orang tua pada anak itu adalah pancaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditanamkan dalam hati manusia. Kualitas dari Jalal Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya yang maha perkasa. Maka kualitas Jalal dari Al-Jabbar yaitu bahwa Allah lah yang memegang segala kekuasaan mutlak di dunia dan di akhirat. Allah yang meluruskan segala hal yang menyimpang dan yang menetapkan keadilan. Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa melawan segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep Abdul Jalal dan Abdul Jamal merupakan kerangka penting dalam memahami bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Abdul Jalal menekankan dimensi ketegasan dalam beragama yang tercermin melalui kedisiplinan menjalankan ibadah, konsistensi menaati aturan, syariat, kemampuan mengendalikan diri, serta keteguhan dalam memegang nilai kebenaran. Sementara itu, Abdul Jalal menekankan dimensi keindahan dalam penghambaan yang diwujudkan melalui sikap empati, kelembutan, kesantunan berbahasa, kepedulian sosial, dan kemampuan membangun relasi yang harmonis dengan sesama. Dalam realitas kehidupan, penghambaan yang hanya memonjolkan salah satu aspek cenderung menghasilkan perilaku yang tidak seimbang. Individu yang menekankan aspek Jalal secara berlebihan berpotensi menunjukkan sikap kaku, kurang toleran, dan sulit beradaptasi dalam interaksi sosial. Sebaliknya, individu yang hanya menonjolkan aspek Jamal tanpa ketegasan prinsip dapat mengalami penurunan komitmen moral, kurang disiplin, serta cenderung mengabaikan batasan nilai dan norma. Oleh karena itu, integrasi antara Abdul Jalal dan Abdul Jamal menjadi kebutuhan fundamental. Lalu selanjutnya ada kekuatan terapi zikir Asmaul Husna Ar-Rahim dan Al-Jabbar. Zikir Asmaul Husna Ar-Rahim memiliki kekuatan yang dapat membantu menumbuhkan rasa kasih sayang dan menenangkan hati. Dari sisi psikologis, dapat membantu meningkatkan rasa empati dan menurunkan kecemasan
kecemasan, serta membantu mengurangi stres. Secara emosional, zikir ini dapat memberikan rasa tenang dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mengamalkan zikir ini akan memiliki sifat yang cenderung lebih sabar, pengertian, serta mudah memaafkan, sehingga memiliki hubungan sosial yang baik. Sedangkan zikir al-jabar memiliki kekuatan yang dapat memberikan kekuatan hati dan menumbuhkan kewibawaan. Dari sisi psikologis, dapat meningkatkan rasa percaya diri serta mengurangi rasa takut. Secara emosional, zikir ini memberikan rasa aman dan menguatkan mental saat menghadapi permasalahan hidup. Orang yang mengamalkan zikir ini dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah mengatasi tekanan dan memiliki keteguhan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pengamalan zikir ar-Rahim dan al-Jabar secara seimbang akan membuat seseorang memiliki hati yang lembut dan penuh empati, serta mental yang kuat dan sikap yang tegas.